Nah, yang kedua itu pengambilan keputusan strategis. Nah, pengambilan keputusan strategis ini bisa diaktualisasikan untuk penjualan juga sih ini basically. Mereka dapat menganalisis data dari produk sebelumnya untuk menentukan mana yang memiliki potensi besar. Oke, jadi kalau teman-teman punya jualan tertentu ya, di mana penjualan produknya itu punya banyak variasi, itu nanti si AI itu bisa mendeteksi nih dan menganalisa kira-kira dari semua produk yang saya punya, itu produk mana aja sih yang kayaknya kita perlu kasih stok banyak gitu, atau kita perlu cuci gudang gitu. Itu punya kemampuan seperti itu teman-teman. Jadi ini untuk mengefisiensikan energi, kemudian cost dari perusahaan juga nih. Tuh. Keuntungan dari penerapan machine learning tadi udah kita jelaskan berkali-kali, tapi kita implementasikan juga di efisiensi operasionalnya, kemudian penghematan biaya, hingga keunggulan kompetitifnya. Keunggulan kompetitif itu maksudnya perusahaan itu dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam dari data mereka dan membuat keputusan yang lebih cepat dan tepat gitu dibanding kompetitor. Ya, ini ngomongin soal kompetitor ya. Dimana kompetitor analisis itu kadang-kadang kompetitor itu punya hack ya, maksudnya hack tool itu punya caranya masing-masing untuk meningkatkan penjualan mereka gitu. Nah, ternyata AI itu bisa jadi solusi di mana kita bisa menerapkan AI untuk menanggulangi kompetitor. Nah, tantangannya itu kualitas data ya. Jadi kalau kita buat suatu model AI, itu datanya harus benar-benar merepresentasikan daripada kasus yang kita punya teman-teman. Kalau datanya ada yang salah, itu biasanya representasi dari model prediksi yang kita buat, itu juga pasti ada bias atau ada yang salah gitu. Jadi kualitas data itu sangat penting. Kemudian kompleksitas algoritma juga dapat mempengaruhi akurasi yang akan kita dapat pada modelnya juga. Kemudian biaya implementasi ya. Jadi integrasi AI itu kadang-kadang kalau dia membutuhkan mesin yang punya spesifikasi besar, tergantung algoritma juga sih. Kadang-kadang ada algoritma yang emang dia punya kapasitas yang besar, maksudnya dia perlu mempunyai kapasitas hardware yang besar, otomatis cost daripada hardware yang akan kita sewa atau yang akan kita integrasikan ke dalam AI itu pasti akan gede juga nih, atau akan besar. Itu juga bisa jadi pertimbangan. Tapi yang model-model yang udah kita sediakan atau kita sebutkan tadi, itu sebenarnya model-model yang sederhana sebenarnya gitu. Tapi bisa kita buat sekompleks dan bagus ya. Tapi tergantung cara kita mengimplementasi datanya nanti gitu. Itu dari tantangan dan pertimbangan. Nah, machine learning ini adalah alat yang sangat berguna untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan dari banyak aspek bisnis, dari prediksi yang lebih akurat hingga optimasi proses, dan penerapannya dapat membawa banyak manfaat gitu ya. Ini juga saya omongin urgensi daripada AI berkali-kali ya. Nah, teman-teman bisa makin semangat nih buat belajar machine learning dan AI-nya begitu. Itu aja dari saya buat pertemuan ke-9 kali ini, semoga bisa bermanfaat. Disimak juga, jangan lupa dikerjakan tugasnya di website. Itu aja, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.